Hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Amerika Conjuring atau yang berjudul lain, Bean. Saya sarankan kalian menonton film aslinya dulu sob, karena film ini agak susah dicerna. Dan ini adalah konten spoiler. Buat yang tak menyukainya, silahkan tinggalkan videonya, oke? Kita langsung saja. Film menceritakan sebuah keluarga pindah ke panti asuhan yang sudah lama ditinggalkan. Dan mereka segera mengetahui bahwa panti asuhan mereka yang menawan itu memiliki sejarah yang sangat buruk. Dan yakin bahwa mereka tidak sendirian. Apakah mereka bisa bertahan tinggal di tempat barunya itu? Atau malah sebaliknya? Yuk kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Awal film dilihatkan seorang anak bernama Sarah sedang merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Namun ketiga teman ceweknya tak menyukai Sarah, termasuk yang bernama Jenna. Jenna yang tak menyukai bermain bola. Dia pun menyuruh Sarah menelusuri basement yang sejak lama dilarang untuk dimasuki. Dan Sarah pun harus menelusuri basement tersebut dalam waktu 5 menit. Kalau dia berhasil, dia akan menjadi anggota geng yang dipimpin oleh Jenna. Sarah pun kini memasuki hanya membawa sebuah damar buat menerangi penglihatannya di dalam ruangan. Kita tinggalkan dulu ya si Sarah sob. Di sisi lain, wanita yang bernama Donna lagi mempersiapkan bolu ulang tahun buat Neng Sarah. Saat Donna lagi mengobrol lewat telepon, tiba-tiba piring di depan Donna terjatuh dan pecah dengan sendirinya. Donna pun yang melihat kejadian itu sempat keheranan. Balik lagi ke si Sarah yang berada di basement. Kini, Sarah sedang menjalankan tugasnya untuk menelusuri basement tersebut. Dan yang terjadi selanjutnya, Sarah pun menjerit ketakutan, tak tahu Sarah diapain sama si juri. Kini Donna pun selesai menyiapkan bolunya dan menanyakan keberadaan Sarah kepada mereka bertiga. Ya, karena mereka agak mau ketahuan, karena ulahnya, mereka pun harus berbohong kepada Donna. Setelah Donna pergi, tak lama Sarah pun kembali dari basement itu, menemui mereka bertiga. Namun, tiba-tiba, Donna pun dibuat hoken melihat Jenna, dan yang lainnya sudah terbunuh. Donna pun panik dan mencari Sarah. Ternyata, itu semua ulah Sarah yang dirasuki roh jahat pemilik panti asuhan itu. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu semua, sebuah keluarga menempati panti asuhan itu, yaitu Ben, Carol, Alisa, dan Joey. Sesampainya di panti asuhan, mereka disambut teman lamanya Ben, yaitu Teddy dan pacarnya, Joan. Namun seketika anjing mereka pun lari ke belakang panti asuhan. Setelah Alisa menyusulnya, dia melihat juri di atas ruangan atas, tapi Alisa pun mengabaikannya. Namun tak diduga, Donna datang untuk memberitahukan kepada keluarga Ben tentang sejarah buruk di panti asuhan itu. Namun, Teddy berhasil mengancam Donna, yang akhirnya Donna pun pergi dari tempat itu. Setelah Ben dan keluarganya setuju menempati panti asuhan itu, mereka pun memulai aktivitasnya di rumah mereka, yang dimana Ben selagi membelah kayu di belakang rumah, dia mendengar suara aneh di sekitar hutan. Dan Ben mengira kalau itu ulah dari Joey dan Alisa. Kini Ben mencoba mengecek seluruh ruangan panti asuhan. Dan Ben melihat kursi goyang yang bergerak sendiri. Sewaktu Ben mau menghentikan kursi itu, hal yang tak diduga, Ben dikejutkan sebuah bola ngagulutuk di hadapannya. Jelas hal itu pun membuat si Ben tidak gor dan terpingsan. Tak lama kemudian, Carol dan putrinya datang membangunkan Ben. Singkat cerita saja, malam pun tiba. Mereka pun langsung makan bersama. Namun Ben mendapatkan perilaku yang enggak sopan dari anak tirinya, si Joey. Joey berusaha keras ingin tidur di ruangan lain. Karena Joey gak mau tidur di ruangan yang ia anggap sangat sumpek, apalagi harus tidur bersama keluarganya. Joey pun kini tidur sendirian di lantai atas, di mana tempat itu tak ada cahaya sedikit pun yang menerangi tempat tidur Joey. Dan yang terjadi selanjutnya,
Keberisikan Joy pun membuat orang tuanya terbangun dari tidurnya. Lalu mereka pun menemui Joy di lantai atas. Dan ternyata Joy muntah gumpalan darah hitam yang dipenuhi cacing dan serangga. Esok harinya, Alisa mencoba memberitahukan ibunya kalau dia sewaktu mengejar anjingnya, dia melihat sosok yang mungkin itu adalah Jurig baginya di lantai atas. Namun Carol tak mempercayainya. Lalu Carol pun pergi untuk mencuci pakaian. Tiba-tiba, dia dikejutkan sebuah bola ngegulutuk di hadapannya. Carol pun lari ketakutan dan memberitahukan suaminya bahwa di basement ada seseorang dan bersembunyi sambil melemparkan bola ke hadapannya. Lalu Ben pun mengeceknya, namun setelah Ben mengeceknya, bola itu hilang entah kemana. Lalu mereka pun bertengkar karena Ben menganggap perkataan Carol hanya cerita bodoh. Di tempat lain, Joy yang lagi enak-enak merokok sambil mencari sinyal. Dia dikejutkan Alisa. Jelas Joy pun marah sama Alisa. Untung saja si Joy tidak kena serangan jantung. Karena Joy merasa risih dengan kehadiran Alisa, Joy pun meninggalkan Alisa sendirian. Hal yang tak diduga, Alisa melihat sosok makhluk yang goreng patut di balik pepohonan. Dia pun menjerit ketakutan. Dari sejak kejadian itu, tingkah Alisa menjadi semakin aneh. Bahkan dia pun mencoba memotong tangannya sendiri dengan sebuah pisau. Bahkan Alisa begitu nampak tak kesakitan saat memotongnya. Tak lama Carol pun datang dan menghentikan aksi gilanya Alisa. Lalu Ben yang mengetahui itu membawanya ke rumah sakit. Di tempat lain juga, Joy menelepon seseorang. Setelah tersambung, Joy mendengar suara yang menyebut namanya di sekitar dalam hutan. Dan melihat sesuatu bergelantungan di pohon yang tiba-tiba menghilang. Joy pun lari ketakutan ke rumahnya. Tak lama Ben pun datang dari rumah sakit. Setelah di dalam rumah, Ben melihat Carol yang terlihat galau. Lalu Ben pun menanyakan apa yang terjadi padanya. Lalu Carol pun menceritakan tentang gambar yang dibikin putrinya, di mana gambar itu menggambarkan waktu Joy muntah darah hitam yang dipenuhi cacing dan serangga. Dan jelas saja, sewaktu itu Alisa tidak ada di sana, dan itulah yang membuat Carol merasa keheranan. Lalu Carol menunjukkan gambar lainnya, yang dimana gambar itu melihatkan tangan Alisa yang dipotong dirinya sendiri. Namun Ben pun tak mempercayai semua cerita Carol, yang akhirnya mereka berdua pun bertengkar. Ternyata pertengkaran mereka berlanjut sampai malam. Namun Ben mencoba merayu istrinya biar kagak marah, dan itu pun berhasil. Sampai kini mereka pun cipokan. Seketika Ben dikejutkan melihat kursi goyang tua sudah berada di kamar mereka. Dan sekarang giliran Carol yang menenangkan Ben dengan melakukan mantap-mantap. Dan ternyata si Jurig menyaksikan aksi mantap-mantap mereka berdua. Reka wasitan jika nata si Jurig. Prit prit prit. Tak lama dari situ Ben berhalusinasi kalau yang lagi mantap-mantap sama dia adalah si Jurig. Jelas itu semua membuat Carol marah dan mengusir Ben dari kamarnya. Esok harinya, Donna pun datang ke rumah Ben, dan untuk kedua kalinya, Donna mencoba memberitahukan sejarah panti asuhan yang kini jadi rumah mereka. Namun mereka berdua mengabaikannya. Setelah Donna memberikan alamat rumahnya, ia pun lekas pergi. Lalu Ben pun melakukan aktivitasnya lagi, dan kali ini, Ben mencoba memotong kayu di halaman rumahnya. Namun hewan peliharaannya terus menggonggong dan melihat ke arah Ben. Seolah anjing itu melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Ben yang merasa berisik dengan suara anjingnya yang terus menggonggong. Dia membantai anjing itu dengan kampak. Di tempat lain, Carol menyaksikan kelakuan Ben di luar rumahnya. Lalu Carol pun dan anaknya setelah melihat anjingnya dibunuh, mereka pun pergi meninggalkan Ben. Dan kini kita tahu kalau si Ben ternyata dirasuki roh jahat itu. Tak lama Ben pun sadar dan terkejut melihat kampak dan wajahnya sudah berumuran darah. Di tempat lain, Donna memperlihatkan sebuah buku sejarah panti asuhan itu, bahwa panti asuhan itu dibangun sekitar tahun 1800 atas nama Paul Corbett dan istrinya Hester. Di buku itu pun diterangkan bahwa Paul pergi saat tengah malam meninggalkan istrinya sendiri tanpa sebab. Dan Paul tak pernah kembali lagi ke rumahnya. Dan Hester pun yang merasa frustasi. Dia memutuskan gantung diri di lantai atas di basement.
Tak lama Alicia memberitahukan sebuah gambar yang akan terjadi hal buruk di waktu yang akan mendatang. Balik lagi sama si Ben yang frustasi ditinggalkan keluarga tercintanya. Dia pun melampiaskannya dengan meminum sebotol intisari. Namun setelah dia berjalan, dia pun melihat seseorang lagi ibak di kamar mandi. Dan ternyata itu adalah seorang cewek yang ngajak mantap-mantap kepada Ben. Gak pakai lama Ben pun menyantapnya. Lagi enak-enaknya, wanita itu pun berubah wujud jadi sosok curig yang sangat menyeramkan. Yang akhirnya itu adalah sebuah mimpi tidurnya si Ben yang lagi mandi. Di luar rumah, Ben pun menelepon pacarnya Teddy, si Joan. Ternyata Joan adalah masa lalu Ben. Ben pun menyuruh Joan datang ke tempatnya. Awalnya Joan menolak, namun Ben yang terus memaksa. Joan pun langsung menemui Ben. Sesampainya di tempat tinggal Ben, Joan dihajar habis-habisan oleh si Ben hingga mokat. Lalu Ben pun pergi menemui Teddy ke rumahnya. Dan setelah sesampainya di rumahnya, Ben menghajar Teddy sampai pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, Teddy terkejut dirinya sudah terikat. Lalu Teddy memberitahukan Ben bahwa dia mengetahui hubungan Ben dan Joan. Oke, kita flashback dulu ya. Jadi waktu itu di sebuah pesta, Ben bertemu sama si Joan. Gak pakai lama, mereka berdua mantap-mantap di dalam mobil. Namun kelakuan mereka kepergok si Teddy. Nyesek anjir tak, kabogoh di opi batur anjing, tapi baik ada film. Nah, jadi itulah masa lalu si Ben jeung si Joan. Dan mengebor kepalanya si Teddy sampai mokat. Dan hal yang membuatnya mustahil, si Teddy pun hidup kembali setelah si Ben mengumburnya. Si Teddy pun langsung menghampiri si Ben dan mencekik si Ben. Dan yang terjadi selanjutnya, si Ben pun tak kenapa-napa karena itu sebuah mimpi lagi. Kini Carol dan Donna kembali ke panti asuhan itu untuk mengecek suaminya. Selang beberapa menit setelah pencarian, Donna kembali keluar menemui Joey dan Alyssa. Namun datang sebuah mobil berhenti di hadapan Donna. Dan yang terjadi selanjutnya, Donna dihajar habis-habisan oleh si Ben hingga mokat. Alyssa dan Joey pun menjerit ketakutan melihat aksi dari si Ben dan mereka pun keluar dari dalam mobil. Namun sayangnya Ben berhasil menangkap mereka berdua. Carol pun yang melihat itu kaget dan Carol mencoba menjelaskan kepada Ben kenapa mereka bertiga meninggalkan Ben sendirian di panti asuhan itu. Namun si Ben marah dan malah mencekik Carol. Tak lama, Alyssa menusuk punggungnya si Ben dengan sebuah pisau. Dan film pun kembali di mana si Ben terpingsan akibat tidak gor. Setelah Ben terbangun dari pingsannya, Ben mulai mengetahui kalau tempat tinggalnya sekarang ada sesuatu yang membuatnya merasa janggal. Dan Ben pun memutuskan untuk pindah dari tempat itu. Namun tiba-tiba Carol menggorok lehernya si Ben dan meninggalkannya sendirian di panti asuhan itu. Dan film pun berakhir. Mungkin segitu saja alur cerita film berjudul Ben ini sob. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Gua Syibul undur diri, see you in the next video.